Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabiyya ba'da, ma ba'du. Rekan-rekan media sekalian yang kami hormati, pada sore hari ini KPU Kabupaten Gorontalo akan menyampaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan nomor 658 garing KPU Kap angka Romawi 10 tahun 2020 yang dituangkan dalam model PAPTL 2, bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo nomor 210 dan seterusnya perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dalam laporan nomor 11 garing LP dan seterusnya dengan pihak terlapor atas nama Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo, bahwa laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang diterima KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2020, bahwa berdasarkan rekomendasi dalam hasil kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang termuat dalam formulir A11 formulir kajian dugaan pelanggaran sebagai berikut. A. Terlapor ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap ketentuan pasal 89 huruf B Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Peraturan KPU nomor 9 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. B. Terlapor Profesor Dr. Haji Nelson Pomalingo MPD sebagai calon bupati petahana melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 2020 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dan seterusnya. Ketiga, meminta ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo memperbaiki surat keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 270 dan seterusnya tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Gorontalo tahun 2020 dengan mematuhi ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 dan seterusnya. Sebagaimana ketentuan pada ayat 2 dan ayat 3
Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota serta ketentuan pasal 90 ayat 1 huruf F Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur dan seterusnya, yang menyatakan pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi garing KIP Aceh atau KPU KIP Kabupaten Kota apabila menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih bagi calon atau pasangan calon yang berstatus petahana. Bahwa memperhatikan angka 1 dan 2, KPU Kabupaten Gorontalo telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah mencermati kembali data atau dokumen surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo nomor 210 dan seterusnya perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan formulir model 14 tanggal 10 Oktober 2020 beserta lampirannya mengenai kajian dugaan pelanggaran sebagaimana yang tertuang dalam formulir model A11 nomor 11 dan seterusnya tanggal 10 Oktober 2020 dan diterima oleh KPU pada tanggal 11 Oktober 2020. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah menggali, mencari, menerima masukan dari berbagai pihak untuk kejelasan pemahaman dugaan pelanggaran pemilihan AKUO. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomarimo MPD sebagai pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 jam 13.31 WITA bertempat di kantor KPU Kabupaten Gorontalo. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan dari Saudara Robin Dilondatu sebagai pihak pelapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo pada hari Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2020 pukul 13.18 WITA bertempat di kantor KPU Kabupaten Gorontalo. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan ahli atas nama Profesor Dr. Aminuddin Ilman SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin Makassar, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 pukul 19.35 WITA bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan ahli atas nama Dr. Daud Martus Liando, SIP MSI, dosen kepemiluan Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 18.49 WITA bertempat di Manado, Sulawesi Utara. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan pihak pemberi keterangan atas nama Saidiman Marto, SSTP MSI, Kepala Subdirektorat Wilayah 4 Sulawesi, Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 11.07 WITA bertempat di Jakarta. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188.31 dan seterusnya tanggal 15 Oktober 2020
perihal keterangan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah meminta keterangan pihak pemberi keterangan atas nama Haryanto Manan SE, Kepala Bidang Anggaran di Bidang Keuangan Kabupaten Gorontalo pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 9.23 WITA bertempat di kantor KPU Kabupaten Gorontalo. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah menerima surat dari KPU Provinsi Gorontalo nomor 536 dan seterusnya perihal tindak lanjut rekomendasi. Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo dalam menggali, mencari, menerima masukan dari berbagai pihak untuk kejelasan pemahaman dugaan pelanggaran administrasi AKO, menerima bukti-bukti tambahan bahwa hasil pencermatan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf A sampai huruf K di atas, maka KPU Kabupaten Gorontalo menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Tentang kewenangan KPU Kabupaten Gorontalo atas tindak lanjut rekomendasi penerusan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, bahwa norma hukum pemilihan yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Gorontalo terkait penerusan garing rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam pasal 13 huruf B, pasal 138, pasal 139, pasal 140 dan pasal 141 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 masing-masing berbunyi. Pasal 13 huruf F, huruf P menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota atas temuan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Pasal 138, pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Pasal 139, Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat 5 terkait pelanggaran administrasi pemilihan. 2. KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada 1. 3. KPU Kabupaten Kota menyelesaikan pelanggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Panwaslu Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya. Pasal 140, KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 139 ayat 2 paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten Kota diterima. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan diatur dalam peraturan KPU. Pasal 141 dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 139 ayat 2, Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis. Bahwa berdasarkan norma hukum di atas dapat disimpulkan KPU Kabupaten Gorontalo wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. 4. Bahwa adapun bentuk tidak lanjut KPU Kabupaten Gorontalo
adalah dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo diterima. Bahwa adapun bentuk tindak lanjut KPU Kabupaten Gorontalo diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Adapun diksi dalam yang digunakan pada pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengisyaratkan peraturan Komisi Pemilihan Umum dimaksud telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Bahwa adapun peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dimaksud pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014. Bahwa pasal 18 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 menyebutkan A. Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai tingkatannya dan atau menggali, mencari, menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi pemilu. Bahwa pasal 5 peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 jenis pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 mencakup A. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. C. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa pasal 13 ayat 1 peraturan KPU nomor 13 tahun 2014 menyebutkan KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSL, KPPSLN dapat melakukan konsultasi dengan KPU satu tingkat di atasnya. Bahwa berdasarkan ketentuan norma hukum pemilihan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Gorontalo, Kabupaten Gorontalo. Adapun bentuk tindak lanjut adalah dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan paling lama 7 hari sejak rekomendasi diterima oleh KPU Kabupaten Gorontalo. Adapun kegiatan memeriksa dimaksud adalah dengan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi serta menggali materi, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran administrasi serta melakukan konsultasi kepada KPU provinsi. B. Tentang dugaan pelanggaran administrasi. Poin 1. Bahwa substansi dari tindak lanjut rekomendasi penerusan tersebut dimaksud pada huruf A. Pada huruf A di atas berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur pada pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 yang diduga dilakukan oleh 2016 yang diduga dilakukan oleh salah satu yang diusulkan oleh gabungan partai politik untuk mengikuti pemilihan. Dalam hal ini terlapor atas nama Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Komalingo. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud diatur pada pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 sebagaimana yang telah kami bacakan sebelumnya. C. Pertimbangan hukum keputusan KPU Kabupaten tentang pertimbangan hukum keputusan KPU Kabupaten Gorontalo terhadap penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
Poin 1, bahwa terdapat perbedaan fakta hukum dalam kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang menyatakan KPU Kabupaten Gorontalo pada tanggal 22 September 2020 bertempat di kantor KPU Kabupaten Gorontalo telah menerima masukan dan atau tanggapan masyarakat perihal ketentuan pasal 89 huruf B terkait larangan bagi petahana menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam kurun waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Padahal dalam kajiannya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo membenarkan KPU Kabupaten Gorontalo hanya menerima laporan dari masyarakat terkait pasal 89 huruf A PKPU nomor 1 tahun 2020 terkait larangan petahana melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri berdasarkan ketentuan KPU Kabupaten Gorontalo berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Gorontalo yang disampaikan pada tanggal 6 Oktober 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan KPU Kabupaten Gorontalo telah memastikan kembali kepada pelapor pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 13.18 WITA bertempat di kantor KPU Kabupaten Gorontalo, dan pelapor menyatakan pada tanggal 22 September 2020 atau 1 hari sebelum tanggal penetapan pasangan calon hanya menyampaikan tanggapan dan masukan masyarakat terkait dengan pasal 89 huruf A terkait laporan petahana melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, sehingga terhadap penerusan dugaan pelanggaran akuo termuat dalam formulir model A11 kajian Bawaslu, kajian dugaan pelanggaran angka Romawi 5.1, rekomendasi yang menyatakan terlapor ketua dan anggota KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi pemilihan terhadap ketentuan pasal 89 huruf B Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan KPU 9 nomor 9 tahun 2020 tidak beralasan hukum karena didasarkan pada fakta yang tidak berkesesuaian. Bahwa formulir A11 kajian dugaan pelanggaran pada poin 6 angka Romawi 4 kesimpulan yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo telah melakukan pelanggaran administrasi dalam menetapkan pasangan calon Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalimo. Dalam hal KPU Kabupaten Gorontalo telah menetapkan pasangan calon Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalimo MPD telah melanggar ketentuan pasal 89 huruf B PKPU nomor 1 2020 yang menyatakan petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri dan di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Kesimpulan tersebut tidak beralasan hukum, bahwa jika KPU Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, jika rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dikeluarkan sebelum adanya penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020
dan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Gorontalo tidak didasarkan dan memperhatikan atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, bahwa sebagaimana fakta formulir A11 kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Gorontalo membenarkan bahwa ahli bahwa sebagaimana fakta berdasarkan formulir A11 kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Gorontalo membenarkan bahwa ahli memberikan keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain. Melihat fakta dalam formulir A11 kajian dugaan pelanggaran Bawaslu, ada dua hal yang KPU dapat sampaikan atau kemukakan. Pertama, jika benar ahli dalam keadaan tertekan, maka pendapat ahli dapat dikesampingkan atau setidak-tidaknya diragukan kebenarannya. B, jika tidak benar ahli dalam keadaan tertekan, maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkesan tidak cermat dan terburu-buru dalam menyusun kajian dugaan pelanggaran yang akan berdampak hukum kepada KPU Kabupaten Gorontalo atau pasangan calon. Bahwa berdasarkan pencermatan kembali data, dokumen, masukan dari berbagai pihak dan bukti terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terlapor atas nama Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomaringo sebagai calon Bupati Petahana yang diduga melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Junto pasal 90 ayat 1 huruf F Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota apabila menggunakan kewenangan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih bagi atau pasangan calon yang berstatus petahana. Bahwa menurut Dr. Saidiman Marto SSDP MSI, Kepala Subdirektorat Wilayah 4 Sulawesi, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan merujuk surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188 dan seterusnya, menerangkan bahwa sebagaimana unsur-unsur yang disebutkan pada pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah dijelaskan di dalam ketentuan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala daerah berwenang mengajukan rancangan perda, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan DPRD, menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah, D. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa menurut ahli Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHMH,
dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, bahwa serangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh bupati selaku petahana atau incumbent tidak dapat dipandang sebagai suatu tindakan atau perbuatan atas nama jabatan bupati saja, namun juga harus dilihat berdasarkan tindakan atau perbuatan mewakili kepentingan pemerintah kabupaten selaku badan hukum publik. Selain itu, harus pula dilihat atau dicermati bahwa apakah tindakan atau perbuatan jabatan dimaksud terkait secara langsung dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, di mana secara jelas bahwa ketentuan pasal tersebut berkenaan atau berkaitan dengan pembatasan terhadap petahana atau incumbent untuk tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintah atas dasar kewenangan yang melekat pada jabatannya, pada jabatan yang dipangkunya, dengan membuat suatu program yang diimplementasikan dalam kegiatan dengan maksud untuk kepentingan pemilihan. Bahwa menurut Dr. Daud Emiliano SIP MSI, dosen kepemiluan Universitas Samratulangi Manado, menerangkan batasan yang tidak boleh dilakukan bupati agar tidak melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, junto pasal 90 ayat 1 huruf F Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 diubah dengan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020. Pertama, tidak boleh mengajukan rancangan perda dan menetapkannya secara sepihak yang isinya menguntungkan dirinya sendiri dalam kaitannya dengan pencalonan kepala daerah periode berikutnya. Tidak boleh menandatangani dokumen apapun yang berisi kebijakan atau program pemerintah daerah yang sifatnya menguntungkan dirinya sendiri dalam pencalonan kepala daerah periode berikutnya. Tidak boleh mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh diri sendiri, terkecuali menjadi kebutuhan daerah dan atau masyarakat. Tidak boleh melaksanakan kewenangan lain, apalagi berkaitan dengan kepentingan pencalonan kepala daerah, tetapi berkaitan dengan kepentingan umum, namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh memaksakan program yang sifatnya menguntungkan pribadi dalam persiapan pencalonan kepala daerah dalam pembahasan resmi, baik bersama perangkat pemerintah daerah maupun bersama DPRD. Tidak boleh memaksakan kegiatan yang sifatnya menguntungkan secara pribadi dalam dokumen renstra yang dibahas bersama perangkat daerah maupun DPRD. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 265 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah ditegaskan RPJMD menjadi pedoman dalam perumusan visi dan misi program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS, sehingga berpedoman pada ketentuan di atas. Tiap program pada RPJMD dan RKPD yang telah disahkan pada awal periode pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan program yang berimplikasi pada kepentingan umum, sehingga harus tetap dilaksanakan demi mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang efektif dan efisien. Hal tersebut berkesesuaian dengan pendapat Profesor Dr. Imanuddin Ilmar SHMH. Jika tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh bupati yang juga berstatus sebagai petahana atau incumbent adalah melaksanakan program dan kegiatan dengan melaksanakan jabaran dari RPJMD yang kemudian dituangkan
ke dalam RKPD setiap tahun dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD dalam bentuk renstra dan program kegiatan, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 junto pasal 90 ayat 1 huruf F Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap laporan, keterangan para pihak, ahli, dan bukti bahwa bantuan perikanan yang diserahkan pada tanggal 14 September 2020 di Aula Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo merupakan program kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 yang tertuang dalam APBD sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 59 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 termasuk di dalamnya program DID tambahan. Bahwa berdasarkan keterangan, fakta, dan bukti bantuan perikanan sebagaimana dimaksud merupakan bantuan yang bersumber dari dana insentif daerah tambahan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2020. Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi coronavirus 2019. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo mendapatkan alokasi DID tambahan atas kinerjanya di dalam penanganan coronavirus 2019 yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah termasuk mendukung industri usaha mikro kecil dan menengah. Dan pasar tradisional serta penanganan coronavirus 2019 bidang kesehatan dan bantuan sosial, program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer termasuk DID tambahan dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD telah ditetapkan dengan Perbu Nomor 29 Tahun 2020 dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2020. Karena sudah jelas peruntukannya serta dilaksanakan kegiatan dalam keadaan darurat dan atau mendesak lainnya serta dievaluasi dan dilaporkan penanganan COVID-19 paling lambat tanggal 15 bulan berjalan sebagaimana diatur pada butir 5.28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019. Bahwa berdasarkan keterangan, fakta dan bukti, kegiatan jelajah wisata merupakan kegiatan atas inisiatif dari komunitas motor bakti yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo dan tidak berkonsekuensi anggaran meskipun terdapat surat Sekretaris Daerah nomor 163 dan seterusnya tanggal 18 Juli tahun 2020 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan jelajah Nusantara bersama komunitas motor Kabupaten Gorontalo.
terdapat fakta bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk mensosialisasikan objek wisata dan pemulihan ekonomi di penerapan new normal sebagaimana tertuang dalam keputusan Mendagri nomor 440 dan seterusnya tentang pedoman tatanan norma baru produktif dan aman coronavirus 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dan buku pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 pemerintah daerah yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah memerlukan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam proses pengurangan dan pembatasan dan pemulihan ekonomi bagi pemerintah daerah melalui masyarakat produktif aman COVID-19. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk menggerakkan kembali dunia usaha, khususnya pada usaha kecil dan menengah. Dibutuhkan persiapan yang matang dalam bentuk persiapan rencana dan uji coba, serta tahapan yang konkret terhadap sektor badan usaha, apa saja yang perlu mendapatkan prioritas untuk dibuka. Perlu penerapan protokol baru dalam menjalankan usaha, serta diperlukan program sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mendorong perubahan dalam pelaksanaan model usaha dan cara usaha, bahwa terkait dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 junto pasal 9 ayat 1 huruf F Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020, di mana yang dipersoalkan adalah adanya kegiatan yang dilakukan oleh petahana atau incumbent sekaitan dengan tugas jabatan yang harus dilakukan guna tetap berfungsi dan bertugas menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Gorontalo sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, apalagi kedudukan bupati selaku ketua satuan gugus tugas penanggulangan COVID-19, maka tentu saja fungsi dan tugas bupati harus dilakukan atau dijalankan sepanjang terlapor masih menjabat sebagai bupati dan belum cuti di luar tanggungan negara. Apalagi kalau dikaitkan dengan kebijakan nasional penanggulangan COVID-19, khususnya terkait dengan realokasi dan refocusing anggaran belanja daerah, sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019, yang tentu saja tidak lagi berkesesuaian dengan apa yang telah ditetapkan dalam Perda APBD maupun dalam KUA PPAS Kabupaten Gorontalo, sehingga sudah sangat sulit untuk menentukan program kegiatan secara terencana dan terpadu serta berkelanjutan atau berkesinambungan. Oleh karena itu, semua program dan kegiatan harus diarahkan kepada upaya penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi daerah, sebagaimana peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus 2019 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem ekonomi serta penyelamatan ekonomi nasional. Sehingga mau tidak mau, Bupati selaku Ketua Satgas Penanggulangan tentunya harus melakukan realokasi dan refocusing anggaran belanja daerah demi kepentingan penanggulangan COVID-19. Bahwa hal tersebut bukan kategori kegiatan yang secara rutin harus dijalankan oleh bupati selaku petahana atau incumbent, sebab penyelenggaraan pemerintah itu tidak boleh berhenti atau stagnan. Kesimpulan, pertama, bahwa kesimpulan Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Gorontalo
menerima laporan dan masukan masyarakat pada tanggal 22 September 2020 atau 1 hari sebelum tanggal penetapan pasangan calon terkait laporan pasal 89 huruf B Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tidak berkesesuaian dengan fakta, dan KPU Kabupaten Gorontalo sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020 tidak pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo terkait dengan pelanggaran pasal 89 huruf D Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020. Pada prinsipnya, KPU Kabupaten Gorontalo telah melakukan tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait dengan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo pada tanggal 23 September sesuai dengan ketentuan. 2. Bahwa terhadap calon Bupati Petahana atas nama Profesor Dr. Haji Insinyur Nelson Pemaringo MPD yang diduga telah melanggar pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 terkait penggunaan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan terlapor tidaklah terpenuhi. Oleh karena program dan kegiatan dimaksud bukanlah program dan kegiatan yang diarahkan oleh Bupati selaku petahana untuk kepentingan pemilihan, namun berkenaan dengan kegiatan penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. Hal ini didukung dengan fakta berdasarkan hasil pencermatan terhadap dokumen rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Tidak terdapat keterangan yang membenarkan adanya arahan atau ajakan kampanye untuk kegiatan pemilihan. Bahwa berdasarkan angka 2 di atas, terlapor atas nama Profesor Dr. Haji Insinyur Nelson Pemaringo MPD tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. 4. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu yang meminta KPU Kabupaten Gorontalo untuk memperbaiki surat keputusan KPU Kabupaten Gorontalo nomor 270 garing TR.02.3 garing KPT garing 7501 garing KPUK angka nomor 9 tahun 2020 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo tahun 2020 dengan mematuhi ketentuan pasal dengan mematuhi ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 junto pasal 90 ayat 1 huruf F Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tidaklah tepat karena bertentangan dengan pasal 90 ayat 2 pembatalan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang lain. Demikian tindak lanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dan hal ini telah kami bahas selain meminta pendapat ahli, juga mendalami, meminta keterangan saksi, juga telah kami bahas dalam rapat pleno tadi siang. Sudah kami bahas dalam rapat pleno dengan kesimpulan dan yang sudah kami bacakan tadi. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada pertanyaan silahkan. Jelas live streaming tuh.